kita baca awal sedikit, baru kita baca kitab fikih. Beliau mengatakan at-taqwa sababu lis-sa'adah wal falah. Takwa adalah sebab keberuntungan seseorang dan kemuliaan seseorang. Jadi takwa itu sangat luar biasa. Ya, siapa yang bertakwa itu sangat luar biasa. Allah katakan di dalam surah An-Nisa, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapa yang paling jujur, siapa yang paling betul omongannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, "Wa man asdaqu minallahi qila?" Siapa yang paling bagus? Siapa yang paling indah ucapannya kecuali kalamnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat lain, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebetul-betulnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam dalam artian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan talinya Allah. Seluruhnya talinya Allah Subhanahu wa taala kita berpegang teguh. Apa talinya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu saling menjaga hubungan satu sama lain. Makanya Allah tegaskan di selanjutnya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jangan di sini karena hal-hal yang sedikit mungkin di situ tidak ada manfaatnya kita bercerai-berai. Ya, wadhkuru ni'matullah alaikum, ingat nikmat Allah terhadap kalian. In kuntum a'da'an, asalnya kalian musuhan. Ya, misalkan kita bermusuhan sama orang, maka Allah Subhanahu wa taala fa'allafa baina qulubikum, asalnya musuhan, lantas Allah Subhanahu wa taala jadikan yang asalnya musuhan tersebut menjadi teman yang sejati. Fa'allafa baina qulubikum, yang asalnya musuhan akhirnya hatinya bersatu, menjadi kawanan. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, dengan nikmat Allah kalian menjadi daripada saudara satu sama lain. Jadi tidak usah bermusuhannya satu sama orang lain. Ya, sama kawan gitu. Kalau bermusuhannya takutnya besok berkawan. Kaget nyesel dulu. Lang atau hilang hujan, apalagi cuma gara beda-bedaan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Gara-gara beda pilihan bermusuhan sampai mati. Maka jangan. Ya, kita bermusuhan, mungkin sekarang ada musuh kita, besok ternyata kawan kita. Ya, kata Allah, fa asbahtum min ni'mati ikhwana. Tiada lain adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian itu di jurang daripada api neraka. Fa anqadhakum minha, Allah selamatkan. Alhamdulillah, Allah selamatkan diri kita daripada jurang tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayatnya kepada kita, la'allakum tahtadun, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi Allah Subhanahu wa taala katakan, wa takun minkum, harusnya ada di antara kita ini ummatun, suatu umat, yad'una ilal khair, mengajak orang ke dalam kebaikan, da'i ilallah. Ya, seorang ulama mengajak untuk dalam kebaikan. Tidak harus da'i, tidak harus menjadi ustaz. Kita ada kebaikan, kita ada mempunyai kelebihan, ajak da'i ilallah. Ini perintah Allah. Di antara kita ini seyogyanya ada yang untuk mengajak ke dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, mengajak kebaikan yaitu ya'muruna bil ma'ruf, mereka merintahkan amal ma'ruf. Jadi ada bagiannya, ya. Ada bagiannya untuk mengajak orang ke dalam amar ma'ruf. Baik, ayo ibadah, majlis taklim, salat 5 waktu di dalam masjid. Ada bagiannya. Dan juga wa yanhauna 'anil munkar. Ada lagi bagiannya yang khusus di situ untuk nahi munkar. Jadi yang dakwahnya di situ untuk mengajak kebaikan, ya khair, bagus. Begitupun juga kalau ada yang nahi munkar juga bagus. Kalau seandainya ada yang ngajak kebaikan tapi tiada yang menahi munkar, maka kurang sempurna. Yo, sekarang memang yang dicela di mana-mana itu yang mengajak orang ke kebaikan, itu jarang yang dicela. Tetapi yang dicela sekarang ini yang larang, tutup, diskotik tutup, tidak boleh, haram, maka itulah yang dicela, itulah yang diburu. Maka banyak sekarang kita saksikan, ya, yang di mana-mana sekarang ini seolah-olah orang yang nahi munkar itu kejam, padahal sudah sesuai prosedur, sudah sesuai dengan negara dan lain sebagainya. Maka ada golongan yang lembut, ada golongan yang keras. Yang seandainya lembut, kalau siapa yang negai orang buat maksiat, itu tidak berani ngomong di depan kita terkait. Tapi ada di situ tanggungannya masing-masing. Wa ulaika humul muflihun.
Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi, kata Allah, wala takunu, kalian ini jangan jadi seperti orang kalladzina, seperti orang tafarraqu yang berpecah belah. Ya, tafarraqu waqtalafu, sudah pecah belah, sudah tidak bersatu lagi, bercerai-berai. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sudah tahu kebenaran, sudah ada buktinya, di situ malah tidak mengikuti dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini Allah kecam dengan apa? Wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka ini mendapatkan azab yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan kitabnya, kitab Nasaihud Diniyah. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani. Dan juga apa secara bahasa lainnya, agama adalah ibadah. Kalau ditanya apa itu agama? Agama itu taat, ibadah plus jaza. Apa jaza? Yaitu balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada diri kita. Itulah agama. Ya, kita taat dengan cara ibadah, maka otomatis ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menurut daripada bahasa daripada bahasa Arab. Akan tetapi menurut daripada syariat yang disebut dengan apa namanya? Yang disebut dengan agama adalah ma syara'ahu Allah ala lisani nabiyhi minal ahkam. Sesuatu yang disyariatkan Allah melalui lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hukum-hukum. Ya, maka luar biasa hukum-hukum agama ini, luar biasa, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah atas lisan Nabi. Siapa lisan Nabi kita? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada hukum-hukum. Jadi agama itu Islam. Ada lagi namanya syariat. Syariat Islam, agama Islam, itu nama yang sama. Atau di situ muradif, persamaan kata, sama baik katanya sama. Masyaallah ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kemudian wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Ya, kita minta semoga Allah membuat diri kita ini selalu bisa berjalan di agamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kata Allah dalam Al-Qur'an, seperti hal yang kita baca, kitab yang kita baca barusan, kitab Al-Imam Al-Haddad. Beliau wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Seolah-olah kita ini sepele. Kadang kita dengar khutbah Jumat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sepele. Dengarannya sering. Karena sering itu tadi kita nganggap remeh. Padahal azim indallah, luar biasa. Ini ayat betul-betul supaya kita ini jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Makanya luar biasa. Ya, takut kita ini. Kadang kita majlis dari muda, kadang dari kecil hadir majlis taklim. Kadang dari masih gadis-gadis, masih cantik-cantik, hadir majlis taklim, masih ganteng-ganteng, gagah-gagah, masih hadir majlis taklim. Maka luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Tidak tahu akhirul umur. Ada yang tahu akhirul umur? Tidak ada yang tahu akhir umur kita. Tidak ada yang tahu sama sekali. Maka minta lindungan sama Allah supaya akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Pokoknya doa yang paling hebat itu minta husnul khatimah. Apa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ternyata dikatakan oleh para ulama, syaitan, iblis laknatullah alaih, itu paling benci kalau ada yang minta husnul khatimah. Kata ibarat kata kalau bahasa kita ini alang kelemaknya kau dari muda maksiat tiba-tiba minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun ada satu kaidah almar'u mata ala ma'adalih, manusia itu mati sesuai keadaan hidupnya. Ya, tukang menjatuh mati lagi menjatuh. Ya, tukang di situ main judi mati dalam keadaan judi. Yang rajin baca Al-Quran meninggalnya dalam bacaan Al-Quran. Tetapi yang di situ rajin sholat meninggalnya dalam keadaan sholat. Kalau memang kita pengen meninggal dalam keadaan sholat, ya otomatis harus rajin kita dalam keadaan sholat. Yang cinta dengan majlis salim, otomatis meninggalnya dalam keadaan majlis salim. Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki
Luar biasa. Abu Maliki, beliau itu pengen kalau meninggal itu di hadapan murid-muridnya dan di depan kitabnya. Luar biasa. Sampai pengen meninggal itu sampai akhir hayat masih di situ belajar ilmu agama. Abu Maliki luar biasa, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Ada murid-murid di depannya, kitab menumpuk lagi beliau. Luar biasa. Siapa yang tidak pengen macam itu? Jadi sesuai daripada kehidupan. Tapi tidak tahu gitu akhir hayat kita. Mungkin itu ibadah terus. Sejengkal lagi kita meninggal, sejengkal lagi kita meninggal. Tiba-tiba Allah balikkan nasib kita, bagian kita yang asalnya kita uang baik dijadikan uang ini tidak baik. Ada lagi dari muda di sini kafe luar biasa, orang Kristen tiba-tiba sebelum meninggal dunia, 1 tahun sebelum meninggal dunia masuk Islam, bangun masjid dan lain-lain sebagainya. Di situ luar biasa, meninggal dalam keadaan Islam. Seperti yang kemarin di daerah Sukamoro, ya ada orang Cina bangun masjid. Mungkin orang Cina tidak kata yang dari lahir Islam, jangan orang Cina dari lahir Islam masuk Islam, bangun masjid, tidak lama bangun masjid meninggal dunia. Lemak tak sih itu, Bu? Lemak. Kita ni belum tentu akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Beliau sama Allah Subhanahu wa taala takut kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, takut kita meninggal sudah takut. Ya ikhwani rahimani wa rahimahullah. Kemudian sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Kita perhatikan satu-satu daripada kalimat-kalimat yang ada di kitab ini, kita perhatikan satu-satu. Wa sallallahu, dan salawatnya Allah, wasallam, dan salamnya Allah ala sayyidina Muhammadin, atas baginda Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, penutup daripada para nabi, penghujung daripada para nabi, terakhirnya Allah, yang paling terakhir Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. As-salat, ya salawat. Kalau kita tanya, apa itu salawat? Salawat itu al-atfu. Al-atfu itu adalah kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau salawat, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingat, kalau